Oke, halo guys. Hmm, General reading, oke. Pembacaan energi banyak orang ya. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak, atau beberapa saja yang cocok. Bisa juga ini vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat aja. Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke, yang mau pembacaan pribadi, personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke. Jadi sekarang prediksi, ini temanya prediksi dari tanggal 2 sampai 8 Maret 2026 ya, 7 hari ke depan. Dari tanggal 2 sampai 8 Maret 2026 ya. Oke. Oke. Ada tentang let go, lepaskan ya. Jadi mungkin kamu suatu saat bisa baper banget atau bisa kepikiran banget tentang sesuatu, tentang seseorang ya, itu. Jadi 7 hari ke depan ini bisa sangat-sangat baperan, terbawa perasaan, dan sangat-sangat kepikiran, overthinking ya, berpikirnya berlebihan. Jadi sebenarnya kalau itu bikin capek, itu bikin kamu lelah, tertekan, lepaskan ya, lepaskan saja. Oke? Ini beberapa butuh yoga, meditasi ya. Coba kamu yoga, meditasi atau apalah. Bisa dengan berdiam diri aja dulu. Berdiam diri, pasif dulu, ngecas energi, berdoa, terkoneksi dengan Tuhan ya. Minta kekuatan, minta kebijaksanaan. Begitu ya. Oke. Dijaga, dilindungi. Wow. Jadi sebenarnya 7 hari ke depan ya, selagi kamu nggak macem-macem ya, selagi kamu nggak neko-neko, kamu dijaga, kamu dilindungi. Jadi fokus saja di jalan yang benar, fokus saja pada kebaikan, kebenaran ya. Kamu ini akan selalu dijaga, kamu akan selalu dilindungi. Oke? Kemudian apa ya? Kalau 7 hari ke depan kayak mumet banget ya, jangan merasa bersalah untuk membuat dirimu bahagia. Oke? Jadi kalau 7 hari ke depan kayak mumet banget, jenuh, capek, lelah, sensitif, baper, atau apalah ya. Udahlah, lakukan sesuatu supaya kau bahagia ya. Lakukanlah. Mau bersenang-senang, jalan-jalan ya, jalan-jalan sesuai kemampuan, sesuai ya kemampuan kita aja. Mau jalan lihat pohon, lihat tanaman, silakan ya. Asal kau senang, ya asal kau tuh bahagia gitu ya. Walaupun ya bahagia itu kan ya kadang ada, kadang enggak gitu. Bahagia itu kadang ada, kadang tidak ada. Tapi ya ciptakan aja. Ciptakan rasa bahagia ya. Jadi bahagiain dirimu, senengin dirimu gitu ya. Dan jangan merasa bersalah hanya karena melakukan itu. Oke? Terus 7 hari ke depan. Sebenarnya ya, kamu sadar nggak?
ada seseorang atau beberapa orang pengen ketemu sama kamu, ya. Ada seseorang atau beberapa orang pengen bicara sama kamu. Tapi kalau kamu belum siap, jangan dipaksakan. Oke, ini ada energi. Lindungi dirimu. Jaga hatimu. Jaga energimu. Gitu, Kak. Jadi 7 hari ke depan tuh melakukan apapun jangan karena paksaan. Ya, karena terpaksa nih. Jangan. Jadi kalau tidak ada di situ keinginanmu, tidak ada di situ kesiapanmu, ya nggak usah. Misalnya aku belum siap ketemu mereka, aku belum siap ketemu dia, aku belum siap bicara sama mereka, aku belum siap ngomong, ngobrol dan basa-basi atau apalah, aku nggak siap. Ya udah, nggak usah dipaksa. Itu, oke? Terkadang begitu sih. Oke. Ini petunjuk ya. Kita lihat yang mana duluan ini. Aku lihat dulu. Nah, ini jatuh. Ini duluan. Oke. Ada 2 lagi. Mana dulu? Oke. Katanya ini. Berkah dan anugerah akan datang dimulai dari pengorbanan dan pengabdian. Wih, ngeri ya. Kok gitu ya? Tapi itu loh petunjuknya. Oke? Berkah dan anugerah akan datang dimulai dari pengorbanan dan pengabdian. Oke. Jadi 7 hari ke depan mungkin ada sih situasi keadaan membuatmu berkorban, ya, kamu berkorban gitu. Salah satu pengorbanan itu memaafkan, mengikhlaskan ya. Kayak gini loh, kan dibilang ya, berkah dan anugerah akan datang dimulai dari pengorbanan dan pengabdian. Jadi mungkin kamu tuh kayak berkorban gitu sih. Aku berkorban, ya udah dimanfaatkan, udah dirugikan gitu. Ya itu salah satu pengorbanan ya. Terus ya termasuk juga salah satu pengabdian. Mungkin kayak ada hal-hal perlu diikhlaskan ya. Aku ikhlas sih, aku udah pernah membantu, menolong ya. Aku ikhlas, udah pernah berkorban, pernah berjuang, atau ikhlas sih, ikhlas tentang semua kebaikanku. Ya udah, itulah pengorbanan atau pengabdian ya. Atau bisa juga 7 hari ke depan, jadi sebenarnya ya kita tuh bisa kayak melindungi diri kita bisa kayak ngeprotek gitu ya, menjaga energi, menjaga jarak sama orang ya. Tapi ada saat-saat kayak kasihan gitu sama orang, ada saat-saat kasihan, nggak tegaan, nggak enakan gitu. Jadi bawaannya berkorban, bawaannya ya mengabdi gitu. Ya udahlah, karena pengorbanan sama pengabdianmu itu akan membawa berkah ya, membawa anugerah. Jadi kalau memang ada saat-saatnya berkorban ya sudah. Oke? Begitu sih. Oke. Apalagi ini? Nah, ini kan. Jika belum siap, jangan paksakan bertemu dan bicara dengan orang yang menguras energimu. Oke. Belajarlah jujur, terutama jujur sama dirimu sendiri ya. Jujur gitu tentang perasaan kita sendiri. Belum siap, kalau belum siap ya, jangan paksakan bertemu, jangan paksakan bicara sama orang yang menguras energi ya. Jadi begitu sih petunjuknya. Oke?
Oke, sekarang kita lihat lagi apa ya. Oke, langsung dikasih berapa ini? 2. Oke. Aku minta satu lagi deh. Ini kan satu udah keluar ya. Kenapa ini? Oke, ini disimpan, ini diambil. Ini duluan. Apa ini? Oke, nyangkut. Jadi kalau sudah nyangkut-nyangkut gini, jujurly kayak berat sekali ya. Berat energinya. Oh, ini gini sih. Mencintai diri sendiri atau self love secara ugal-ugalan. Oke. 7 hari ke depan. Ada saat-saat begitu ya. 7 hari ke depan ada saat-saat mencintai diri sendiri atau self love secara ugal-ugalan. Jadi benar-benarlah cintai dirimu ya, sayangi dirimu itu. Ini aku rapiin dulu ya. Jadi kayak benar-benar sih 7 hari ke depan tuh ngeprotek diri sendiri, menjaga diri sendiri, menjaga hatiku, menjaga energiku, menjaga duitku ya. Ya ada sih saat-saat mencintai diri sendiri secara ugal-ugalan, kayak aku nggak mau sih kecewa lagi, nggak mau sakit lagi gitu, nggak mau sakit hati lagi. Ya ini beberapa nggak mau berharap lagi ya sama orang, karena nggak mau sakit lagi. Itu, oke? Ada sebenarnya sesensitif itu. Oke. Perlahan tapi pasti nafsu atau gairah seksual akan meningkat. Kenapa energinya begitu ya? Perlahan tapi pasti nafsu atau gairah seksual akan meningkat. Ya, gitu sih. Jadi 7 hari ke depan energinya dar der dor banget ya. Mulai dari sensitif lah, tapi harus berkorban, harus ikhlas berkorban. Terus pelan-pelan ada nafsu, ada gairah seksual lagi ya, meningkat. Jadi bisa itu kamu, bisa juga seseorang ya, nanti nafsu banget ya, bergairah sekali soal seksual. Tiba-tiba kayak gimana ya? Ya tiba-tiba aja. Tiba-tiba kenapa ya menginginkan dirimu? Tiba-tiba kenapa ya ada gairah, ada nafsu gitu ya. Menginginkan ya kamu gitu. Oke. Ada aja. Ini aku bacakan. Coba ditaruh begini. Kelihatan nggak sih? Gini aja. Dah. Oke. Kamu dengan dia dan mereka sebenarnya bisa baik-baik aja. Hanya saja banyak yang sedang lelah dengan hidupnya. Sehingga butuh jarak atau jeda. Jika banyak hal terasa gelap dan suram, kiranya kamu tidak kehilangan harapan. Tetaplah beriman ke Tuhan bahwa kamu akan menerima yang terbaik di masa depan. Kemudian, jangan biarkan masa lalu itu kembali lagi ke kamu jika itu hanya terus-menerus menyakitimu. Teruslah melangkah ke depan. Kejar mimpi-mimpimu atau cita-citamu. Sesungguhnya kamu sudah mulai dekat dengan tujuanmu. Tapi kamu harus melawan semua distraksi yang merusak konsentrasimu. Oke? Tuh. Oke. Jadi aku rasa itu ya. Sekarang kita lanjut nih. Clarify dulu ya. Oke.
Jadi 7 hari ke depan ada kemungkinan kamu ini mudah sakit hati ya, kamu mudah terluka, sensitif. Jadi gimana ya? Ya terkadang sakit hati, kecewa itu ya. Jangan terlalu dipikirkan gitu. Jangan terlalu diambil pusing dan jangan terlalu merasakannya begitu dalam ya. Takutnya membuat kita tersiksa, membuat kita sakit, makin sakit ya. Jadi lepaskan itu sakit hati, kecewa atau apapun lah yang bikin sakit ya. Jadi ya harusnya rasa sakit itu kan kita sembuhkan ya, bukan kita pertahankan. Kalau bertahan dalam rasa sakit itu ya makin sakit banget itu. Oke? Oke. Aku ngerasa penting banget ya. Penting banget bersama orang-orang yang membuatmu aman. Bersama orang-orang yang membuatmu nyaman ya. Jadi 7 hari ke depan itu kan sensitif banget ya. Makanya ya cari orang-orang yang membuat dirimu aman, membuat dirimu nyaman, lahir dan batin ya. Bukan membuatmu merasa kecewa, sakit ya. Tuh. Ya terkadang begitu sih. Terus oke. Sebenarnya ya banyak hal baik akan datang kalau pembicaraannya baik-baik ya. Banyak hal baik akan datang ya kalau pembicaraannya baik-baik, ngomongnya baik-baik itu. Jadi kalau mau memulihkan hubungan ya pembicaraannya harus baik-baik. Kalau mau mencari solusi ya komunikasinya harus baik-baik itu. Jadi dengan ngomong baik-baik, komunikasi baik-baik, bisa dapat solusi, bisa juga memulihkan hubungan, memperbaiki relasi, itu bisa. Oke? Terus? Oke, 7 hari ke depan, kalau kita itu banyak tanggung jawab ya, kalau kita itu banyak tanggungan, beban, kerjaan, atau apapun lah ya. Sebenarnya kamu tuh udah capek loh secara fisik ya. Jadi ya kali capek lagi secara mental, ya kan? Jadi ini buat yang banyak banget beban, banyak kerjaan 7 hari ke depan, coba jaga itu mentalmu ya. Karena kamu secara fisik udah capek loh. Jadi mental itu dijaga. Bagaimana menjaga kesehatan mental ya? Salah satu menjaga kesehatan mental ya jangan paksain ketemu orang yang menguras energi ya. Jangan paksain ngomong sama orang yang kayaknya menguras energi aja, atau menguras energi itu kan sia-sia itu ya. Terus aku ngerasain 7 hari ke depan kamu ini lebih berhemat ya. Kamu hemat uang, hemat energi, hemat bicara. Ada kita gitu 7 hari ke depan seperti ya bawaannya hemat gitu. Hemat uang, hemat bicara, hemat energi, itu salah satu bentuk apa ya, menyayangi diri sendiri itu. Oke, terus 7 hari ke depan kalau kamu ini self love ya, kamu benar-benar fokus sama dirimu, sebenarnya banyak loh kehilangan kamu ya. Kalau kamu fokus ke dirimu gitu, ya jadi ada takut sekali kehilanganmu, takut banget sih. Apa iya aku kehilanganmu selamanya, apa iya kita lost contact, nggak bicara selamanya gitu, kayak takut aja sebenarnya tuh. Terus apa nih 7 hari ke depan ya,
Sebenarnya ada-ada aja sih yang bikin emosi. Ada-ada saja nanti eh, memancing emosi, memancing apa ya, berdebat, ribut, bertengkar, itu ada-ada aja. Jadi perlu apa ya, penguasaan diri, menguasai diri atau mengendalikan diri ya. eh Jangan dikit-dikit tuh terbawa perasaan, jangan dikit-dikit terpancing marah gitu kan, jangan. Pokoknya 7 hari ke depan itu sensitif banget nih tentang perasaan. Ya perasaan maupun pikiran sih, pokoknya sangat sensitif. Jadi kalau ada hal-hal men-trigger, memicu apa ya, jadi berdebat, ribut, bertengkar, coba pertimbangkan ya, itu semua ada manfaatnya atau enggak. Kalau nggak ada manfaat ngapain ya, kalau tidak ada faedah tuh buat apa ya. Oke. Terus gini loh, 7 hari ke depan ya, ada suka sekali sama kamu, ada berhasrat gitu sama anda ya. Nafsu gitu, menginginkanmu. Oke. Tapi dia tuh juga kesel sama kamu ya, dia juga ada keselnya, ada jengkelnya. Mungkin hubungan kalian banyak drama, mungkin kalian ada penghalangnya atau apa ya, jadi bawaannya marah-marah. Tapi dia nafsu, kayak suka sih, ada gairah gitu. Jadi 7 hari ke depan tuh seseorang yang menyukaimu, mencintaimu itu bergairah sama kamu, tapi sekaligus kesel ya. Kesel aja sih hubungan kalian tuh banyak drama atau mungkin ada yang lain ya, karena itu ada kecemburuan sebenarnya, ada merasa cemburu atau apa, kayak gampang sekali cemburu, gampang ngebandingin sama orang lain gitu ya. Ribet. Oke. Jangan membuat kesepakatan jika sulit untuk direalisasikan ya, itu. Jangan membuat kesepakatan kalau sulit merealisasikannya. Jangan gampang membuat janji, jangan gampang janjiin ini itu, ngeiyain ini itu. Ya kalau ujung-ujungnya nggak bisa, gimana ya? Sama kayak kamu jangan mau dikasih janji palsu ya, jangan mau gitu diberi janji-janji palsu, harapan palsu gitu. Kalau nggak yakin nggak usah. Karena sejujurnya banyak orang gampang nanti berubah pikiran. Ada juga yang mut-mutan. Nanti kalau nggak mood, aku nggak janji ya. Tuh, gimana tuh? Banyak sekali orang aneh, aneh, ribet. Makanya berdoalah, minta kekuatan, minta kebijaksanaan dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa, gitu ya. Oke? Melepaskan rasa perfeksionis, kemudian memikirkan kesehatan fisik dan mental. Oke. I think so, ya. Aku rasa gitu sih. Melepaskan rasa perfeksionis, kemudian memikirkan kesehatan fisik dan mental. Oke. Lepaskan itu rasa perfeksionis, rasa ingin sempurna. Aku pengen semua sempurna. Aku pengen semua sesuai target. Aku pengen semua sesuai ekspektasiku. Aku pengen semua sesuai harapanku, bla 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 bla. Udahlah ya, hidup ini gak ada yang sempurna. Hidup ini tiada yang sempurna ya. Jadi lepaskan rasa perfeksionis, lepaskan rasa menuntut kesempurnaan itu ya. Karena ya ujung-ujungnya pikirkanlah kesehatanmu, fisik, mental. Kamu tuh baik-baik aja atau sudah lelah atau udah capek kan? Itu begitu, Kak.
aku aja capek gitu. Tapi pelan-pelan. Oke. Emosional atau perasaan akan sangat mempengaruhi tindakan manusia. Oke? Emosional atau perasaan akan sangat mempengaruhi tindakan manusia. Tuh. 7 hari ke depan, kamu lihat kelakuan keluargamu, temanmu, atau dia, atau mereka, atau kamu, itu gara-gara emosional atau perasaan bisa mempengaruhi tindakan. Ya, contoh nih. Ya, gara-gara nggak sesuai ekspektasi, aku menjauh, gitu. Ya, gara-gara nggak sesuai harapan, aku jaga jarak. Nah, itu gara-gara apa? Perasaan, emosional, ya, mempengaruhi tindakan seseorang. Oke? Jadi, coba lebih balance ya, lebih seimbang. Pakai perasaanmu, pakai juga akal sehat, intelektual, logika, atau ya pakai pemikiran yang bijaksana ya, logis bijaksana gitu. Oke? Jadi jangan gara-gara perasaan ya. Gara-gara si itu marah, dia nggak bicara sama saya. Ngeri juga ya. Gara-gara dia tuh cemburu, dia sensi loh sama aku. Itu. Jadi you know what? Ya kau ngerti lah maksud aing, maksud saya. Oke. Pasti kamu mengerti maksud aku. Oke. Sorry ya. Aduh, jadi ketawa deh. Terus belajar mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri, cukup dengan diri sendiri dan tidak menuntut lebih. Oke, begitu ya. Jadi belajarlah mencukupkan diri. Kamu itu cukup, ya. Kamu cukup. Kamu sudah cukup baik. Kamu sudah cukup cantik. Kamu sudah cukup ganteng. Kamu udah cukup menarik. Kamu udah cukup baik, ya. Jadi cukuplah dengan dirimu sendiri, ya. Jangan biarkan kamu dituntut lebih lagi, ya. Cobalah kayak terima dirimu, sayangi dirimu. Kamu udah cukup, oke? Ini bisa juga mencukupkan gaya hidupmu, ya. Selain mencukupkan diri, ya mencukupkan gaya hidup. Cukupkan gitu gayamu dengan kantongmu, dengan duitmu, ya, itu. Jadi belajarlah cukup ya. Kalau uang segini ya cukup-cukupkan gitu. Kalau duit cuma segini ya cukup-cukupin aja. Itu maksudnya, Kak. Oke. Kita lihat dulu dari kartu ini. Wih, keluar nih. Oke. Sekarang aduh, ke distract ya. Kaget saya. Oh, muncul lagi ya. Muncul lagi ini. Oke. Jadi 7 hari ke depan banyak banget orang mudi gitu. 7 hari ke depan banyak orang mudi, mut-mutan. Hari ini A, besok B, lusa Z. Ada aja ya. Hari ini katanya iya, besoknya enggak gitu. Hari ini katanya enggak, besoknya iya gitu. Jadi apa? Jangan langsung menaruh ekspektasi ya. Jangan langsung berharap, Kak. Jadi kalau saudaramu bilang A, besok B, oh ya udah, itu orang mut-mutan ya. Kalau temanmu hari ini B, besok Z, itu berubah-berubah pikirannya ya. Jadi ya kurang-kurangi ekspektasi, berharap berlebihan. Oke.
7 hari ke depan ada aja sih orang-orang suka ngejat, suka menilai. Jadi udahlah, terima dirimu, cukupkan dirimu, ya. Cukupkan dirimu. Mau dia bilang saya kurang cantik, ya sudah. Mau dia bilang saya kurang ganteng, ya udah. Mau dia bilang saya kurang baik, terserah. Mau dia bilang saya kurang keren, ya udah, gitu. Mau dia bilang apa? Mau mereka bilang saya kurang duit, kurang kaya, terserah, gitu. Ya udahlah. Itu kan penilaian mereka, opini mereka. Dan opini mereka itu sebenarnya nggak terlalu penting, ya. Itu nggak terlalu penting untuk kita. Yang tahu dirimu ya kamu, yang tahu diriku ya aku, ya. Selagi kita nggak merugikan, nggak menyakiti, ya udah. Emang harus gimana, ya. Tuh. Oke. Terus apa ya? 7 hari ke depan. Ada yang gampang sekali menjauh karena sensitif gitu. Ini bisa loh seseorang itu, bisa mereka, bisa juga kamu gitu. Kayak ini perasaan kok halus banget ya, sehalus sutra. Ini perasaan kok halus banget ya. Takut menghadapi cinta, takut menghadapi rasa kecewa, takut menghadapi rasa cemburu, iri, kompetisi. Takut banget gitu, kayak sehalus itu loh perasaanku. Nah, itu ada. Jadi gimana? Dikontrol, dikendalikan. Makanya diminta berdoa. Berdoa meminta kekuatan dan kebijaksanaan ya buat menghadapi semua ini gitu. Oke? Terus, nah ini kan disuruh berdoa. Berdoa. Jadi ini bulan baik ya, bulan yang sangat baik. Baik banget mendekatkan diri sama yang di atas. Mendekatkan diri ke Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Oke, next. Ini ada tentang berbicara. Wow. Berbicara. Oke. Ada healer juga ya. Jadi 7 hari ke depan aku lihat sih lebih kayak ya jangan sembarangan bicara gitu, jangan sembarangan ngomong. Jadi kalau mau ngomong, mau bicara sesuatu, pikirkan dulu, pertimbangkan dulu, dengarkan intuisimu dulu ya gitu. Jadi mau bicara tuh pertimbangkan dulu. Supaya apa? Tidak menimbulkan masalah. Supaya tidak menimbulkan drama, tidak menimbulkan huru-hara, ya, itu. Ada juga, ya gimana ya, kalau orang yang belum siap ngomong, belum siap bicara, belum jelas, ya. Mungkin dia lagi proses healing ya, lagi proses penyembuhan. Saya lagi proses healing gitu, lagi proses meregulasi emosi saya lagi proses menyelesaikan diri sendiri, menyelesaikan masalah-masalah saya ya, tapi akhirnya nanti bicara itu. Oke. Dan kiranya ya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang bijaksana ya, yang bijak, baik, benar adanya itu ya. Oke. Berat sih, tapi aku begitu, aku mengatakan apa adanya
Oke, inisialmu atau mereka atau dia, nama depan, tengah, belakang mungkin ya, ada N, Z, M, A, U, I, F, B, Q, H, D, G, S, ini ada X. X itu orang lama, mantan. Wih, ada V, K, P, W. Itu. Oke. Oke. Ini bisa kamu atau mereka ya. Tapi bentar. Aku clarify ini dulu. Ini clarify-nya mana? Lupa saya. Oke. Bentar. Oke kan keluar lagi sama ini. Oke. Jadi ketika kita sudah siap bicara ya bicara saja ya. Ketika sudah siap nih, sudah siap banget untuk ngomong yang baik, bicara dengan baik dan benar, bicara dengan bijaksana, silakan ya. Terus apa ya? Ada siklus yang akan ditutup. Ada siklus yang akan ditutup. Apa itu? Pola-pola yang tidak baik. Pola-pola toksik itu harus berakhir ya. Kayaknya ada sih pola-pola yang kayaknya udahlah, siklus-siklus drama itu sudah hilang. Siklus-siklus beracun itu sudah hilang ya. Selesai itu ya. Sedih. Tapi begitu sih, aku baca apa adanya kan. Apa adanya saja. Terus ini ada Aries, Libra, Aquarius, Capricorn, Gemini, Taurus, Sagittarius, Gemini, Taurus, Pisces, Libra, Pisces, apa lagi tadi ya? Leo, Sagittarius itu ya. Itu sih. Kalau di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Aquarius, Leo, Libra, Capricorn. Oke. Februari, Juli, Mei, November, Agustus, Juni, Desember, April. Oke. Sudah. Sekarang pilih kartu dulu ya. Pick a card reading 7 hari ke depan. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 7 hari ke depan. Silakan pilih ya sesuai intuisi. Beberapa detik aku kasih waktu. Oke. Oke, udah sih. Nomor 1 Tara. Wah, lepaskan masa lalu, lepaskan yang udah berlalu ya. Sebenarnya kamu gak apa-apa mengingat-ingat, terngiang-ngiang yang berlalu ya. Tapi itu jadikan pembelajaran saja. Ambil pembelajaran, ambil hikmahnya, gitu ya. Next, 2. Nomor 2, hargai perasaanmu, apresiasi perasaanmu, ya, hargai perasaanmu. Berarti hargai hatimu itu. Kamu punya hati, kamu punya perasaan, ya. Jadi jaga hatimu, jaga perasaanmu. Nomor 2 ya. Jangan biarin orang nyakitin kamu gitu aja. Jangan biarin mereka ngecewain kamu, hancurkan kamu gitu aja.
Jangan biarkan itu. Jadi jaga hatimu, oke? Next. Capek juga nih. Capek deh. Semangat ya. Oke. Semangat nih. Nomor 3. 3. Bicaralah. Kamu tuh maunya apa? Itu PAL 3. Ngeri kali. Kaget saya. Ya itu PAL 3 ya. Bicaralah. Kamu maunya apa? Kamu mau seperti apa? Ya, ungkapkan saja. Itu sih. Dan sebenarnya PAL 3 ini akan diberi kebijaksanaan dalam berbicara ya. Kamu akan diberi kebijaksanaan ketika ngomong gitu. Kayaknya perkataanmu bisa bikin orang sadar ya. Perkataanmu bisa bikin mereka sadar, mereka introspeksi diri, itu bisa. Oke, next. Sekarang apa ya? Ini 12 zodiak ya. 7 hari ke depan. Aries. Oke, Aries ini harus membangkitkan rasa percaya diri lagi ya. Jadi kamu ngedown gimana pun, kalau kamu ngedrop, bangkit lagi, percaya diri lagi ya. Kamu bisa membereskan semuanya. Oke, Taurus. Taurus ini dengarkan intuisimu ya sebelum melangkah. Dengarkan gitu feeling, firasat, insting ya sebelum melakukan apapun. Oke, Gemini. Gemini harus ada refleksi, evaluasi, introspeksi diri ya, supaya kamu tahu memperbaiki diri, memperbaiki hidupmu gitu ya. Next, Cancer. 7 hari ke depan Cancer ini akan happy, akan bahagia ya. Bisa juga Cancer ini merasakan cinta tanpa syarat ya, bisa memahami rasa sayang tanpa syarat. Oke, next, Leo. Leo ini banyak mencari tahu ya. Kamu sepertinya masih ingin mencari tahu, masih ingin mempelajari sesuatu, seseorang. Terus ada beberapa hal tertunda gitu, kayak harus mikir-mikir dulu ya. Oke, Virgo. Virgo ini akan awakening, kayak ada kesadaran ya. Jadi Virgo ini sadar untuk hidup baru, hidup lebih baik ya. Next, Libra. Libra, jaga keuanganmu ya. Jangan sampai boros gitu. Terus Libra ini kurang-kurangi berharap ya, kurang-kurangi berekspektasi sama orang. Karena kamu tuh rentan gitu, rentan merasa diabaikan, merasa ditinggalkan, merasa dibiarkan gitu. Padahal itu karena harapanmu ya, ekspektasimu. Oke, Scorpio. Scorpio, ada doa yang akan dijawab ya. Jadi kalau Scorpio ini meminta sesuatu atau kamu mendoakan beberapa gitu, ada salah satu terjawab, ada harapan yang akan terwujud. Tuh, bagus ya. Sagittarius. Sagittarius ini ada energi keikhlasan, ikhlas gitu, berbuat baik ikhlas, berbuat positif ikhlas gitu, kayak plong aja kalau ikhlas. Bagus ya itu. Capricorn, kamu disuruh balance ya, seimbangkan energimu. Jangan meledak-ledak karena perasaan, jangan juga meledak-meledak karena pikiran. Jadi hati sama logika harus sejalan ya. Tuh. Terus 7 hari ke depan kamu akan menemukan kebenaran gitu, kejelasan ya. Aquarius. Aquarius ini akan mengalami transformasi atau perubahan besar-besaran. Kayaknya nanti terjadi sesuatu ya. Nanti terjadi sesuatu gitu, membuat kamu berubah.
harus berubah itu. Oke. Pisces ini apa ya, kayak berusaha balance ya. Kamu berusaha balance ini, berusaha seimbang. Ini mirip Capricorn ya. Mirip Capricorn. Jadi Pisces ini harus ngebalance juga ya. Pisces ini harus seimbang gitu antara hati, logika, perasaan dan logika harus sejalan ya. Oke. Ya, aku rasa begitu. Sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Thank you. Dah.